Jadi kitab ini adalah kitab karangan Syekh Al-Alim Al-Fadil Abil Fadl yang bernama Al-Musamarah fi Hikayatil Awliya'il Asyarah. Yaitu kitab yang menerangkan sejarah wali di tanah Jawa yang berhubungan dengan Majapahit dan kerajaan-kerajaan pada masa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Hukiya wallahu alam bisihatihi. Anna Sayyidina Zainal Abidin Seduni Zainal Abidin bin Sayyidina Al-Husain bin Sayyidatina Fatimah binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulida lahu waladun yuqalu lahu Zainul Adim. Wa ulida li Zainul Adim waladun yuqalu lahu Zainul Kubra. Wa ulida li Zainul Kubra waladun yuqalu lahu Zainul Husain. Wa ulida li Zainul Husain waladun yuqalu lahu Mahmud Al-Kubra. Wa ulida li Mahmud Kubra waladun yuqalu lahu Jumadil Kubra. Wa ulida li Jumadil Kubra salah satu aulad rupane Said Maulana Ishaq wa Said Ibrahim Asmoro wa kila Swab Asmoro Kondi wa Sayyidatu Asfa Zawjatu Ibni Malik Rum Abdul Majid. Ada 3 versi dari silsilah ke atasnya Said Ibrahim Asmoro Kondi. Itu versi yang pertama, yaitu bahwa Said Zainal Abidin itu putranya Said Husain putranya Sayyidah Fatimah putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang Said Zainal Abidin itu punya putra namanya Zainul Adim. Zainul Adim punya putra Zainul Kubro. Zainul Kubro punya putra namanya Zainul Husain. Zainul Husain punya putra namanya Mahmud Al-Kubro. Mahmud Kubro punya putra namanya Jumadil Kubro. Jumadil Kubro punya putra 3, yaitu Sayyid Maulana Ishaq wa Sayyid Ibrahim Asmoro, atau yang terkenal Sayyid Ibrahim Asmoro Kondi. Yang ketiga Sayyidah Aswah yang menjadi istrinya Raja Rum pada waktu itu. Itu versi pertama. Versi kedua gimana kok? Wakila lantin ucapno inna Zainal Abidin sedune Zainal Abidin ulidatin lahirno lahu maring Zainal Abidin sapa waladun anak. Yuqalu tin ucapno lahu maring malad sapa Zainul Alim wa ulidalan lahirno lahu maring Zainul Alim waladun anak. Yuqalu tin ucapno lahu maring walad sapa Zainul Kubro. Wa ulidalan lahirno li Zainul Kubro waladun opoan sapa anak. Yuqalu tin ucapno lahu maring walad sapa Jumadil Kubro. Wa ulida lan lahirno li Jumadil Kubro sapa waladun anak. Yuqalu tin ucapno lahu maring walad sapa Zainul Hasan. Wa ulida lan lahirno Zainul Hasan sapa waladun anak. Yuqalu tin ucapno lahu maring walad sapa Sam'un. Wa ulida li Sam'un waladun yuqalu lahu Abdullah. Wa ulida lan lahirno li Abdillah sapa waladun anak. Yuqalu tin ucapno maring anak sapa Abdurrahman. Wa ulida lan lahirno li Abdurrahman maring Abdurrahman sapa waladun anak. Yuqalu tin ucapno lahu maring walad sapa Al-Kubra. Wa ulida lan lahirno li Kubra maring Kubra waladun sapa anak. Yuqalu tin ucapno lahu maring walad sapa Mahmud. Wa ulida lan lahirno li Mahmud sapa waladun anak. Yuqalu tin ucapno lahu maring walad sapa Najmuddin Al-Kubro. Wa ulida Najmuddin Al-Kubro waladun tin lahirno sapa yuqalu tin ucapno lahu maring walad sapa Ibrahim Asmoro. Wa ulida lan lahirno li Ibrahim Asmoro waladun sapa anak. Yuqalu lahu Maulana Ishaq. Lah itu versi kedua. Jadi Zainal Abidin punya anak namanya Zainul Alim. Zainul Alim punya anak namanya Zainul Kubro. Zainul Kubro punya anak namanya Jumadil Kubro. Jumadil Kubro punya anak namanya Zainul Hasan. Zainul Hasan punya putra namanya Sam'un. Sam'un punya putra namanya Abdullah. Abdullah punya putra namanya Abdurrahman. Abdurrahman punya putra namanya Al-Kubro. Al-Kubro punya putra namanya Mahmud. Mahmud punya putra namanya Najmuddin. Najmuddin punya putra Ibrahim Asmoro Kondi. Ibrahim Asmoro waladun yuqalu lahu Maulana Ishaq. Terus yang versi ketiga ini. Wakila ana Zainal Abidin sedune Zainal Abidin ulida lahirno lahu maring Zainal Abidin sapa waladun anak. Yuqalu lahu Zainul Hakim. Wa ulida li Zainul Hakim waladun yuqalu lahu
Zainul Husain wa ulida li Zainil Husain waladun yuqalu lahu Zainul Kabir wa ulida li Zainil Kabir waladun yuqalu lahu Nasmuddin Al-Kabir wa ulida li Nasmuddin Al-Kabir waladun yuqalu lahu Sam'un wa ulida li Sam'un waladun yuqalu lahu Ustar wa ulida li Ustar waladun yuqalu lahu Abdullah wa ulida li Abdillah waladun yuqalu lahu Abdurrahman wa ulida li Abdurrahman waladun yuqalu lahu Mahmud Al-Akbar wa ulida li Mahmud Al-Akbar waladun yuqalu lahu Nasmuddin Al-Akbar wa ulida li Nasmuddin Al-Akbar salah satu aulad Sayyid Ibrahim Al-Asmara Maulana Ishaq Sayyidah Asfa wa bihadar riwayah san kelawan ikilah pira-pira riwayat wa in ikhtalafat natayakanu anak Ibrahim Asmara min dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang versi ketiga dikatakan bahwa Zainal Abidin punya putra namanya Zainul Hakim, punya putra namanya Zainul Husain, punya putra namanya Zainul Kabir, Zainul Kabir punya putra namanya Najmuddin Al-Kabir, Najmuddin Al-Kabir punya putra namanya Sam'un, Sam'un punya putra namanya Ustar, Ustar punya putra namanya Abdullah, Abdullah punya putra namanya Abdurrahman, Abdurrahman punya putra namanya Mahmud Akbar, Mahmud Akbar punya putra namanya Najmuddin Al-Akbar, Najmuddin Al-Akbar punya putra 3 yaitu Said Ibrahim Asmara Qondi, terus Maulana Ishaq, terus Sayyidah Aswa. Lah dari riwayat ini bisa diyakini atau penulis mu'alif atau pengarang kitab ini bahwa dari Ibrahim Said Ibrahim Asmara Qondi itu punya garis keturunan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang diceritakan di selanjutnya. Hukiya den ceritano anau stune kelakuan lama balaga semangsane tumeka sapa Said Ibrahim Al-Asmara asudda saha usaha fil ardi. Ketika Said Ibrahim Asmara sudah dewasa maka dia mengembara saha ngemboro sapa Ibrahim Asmara Qondi fil ardi ing dalam bumi hatta wasala hingga tumeka sapa Ibrahim Asmara Qondi ila baladi tumeka negara yukalu tin ucapno la maring balad apa Cempa wa qama fihi lan jumeneng sapa Ibrahim fi ing dalam balad hatta qadara ala tuhuli ala mulki hingga kuwasa sapa Ibrahim ala tuhuli ing atase manjing ala mulki ing atase kerajaan Cempa. Fala mata khola mangko semangsane manjing sapa Ibrahim alaihi ing atas sempaqala lahu Malik takon lahu maring Ibrahim sapa Malik sapa raja ya darwis ma ismuk ma iku sapa ismuk utawi jeneng sira wa malan ku apa hajatuka utawi hajat sira bituhuli kelawan mlebu alaihi ing atas ingsun faqala lahu mangko ngendika lahu maring Malik sapa Said Ibrahim amma ismi anapun ta jeneng ingsun iku fa Ibrahim iku Ibrahim wa ma hajati utawi hajat ingsun bituhuli alaika kelawan mancing alaika fa inni mongko sedune ingsun adu aja sapa ingsun ka ing sira an ibadatil ausan saking nyembah berhala ila ibadatil malikid dayan tumeka nyembah zat kang nguasani ngatur pira-pira makhluk wa tukhuli fid dinil hanif lan mancing ing dalem agama kang condong atau hiri kang bersih rupane dini Muhammadin rupane agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa utaidin iku dinul Islam. Wadhalika bi anna tantiku lan kelawan mengkono iku kelawan nyento tantiku ngucap sapa sira bisadataini kelawan syahadat loro wa huma utawi syahadatain iku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Fa ajaba mongko ngijabahu ing Ibrahim sapa Malik sapa raja Cempa ana tokolan ngucap sapa Malik bisadataini wattaba lan anut sapa Malik hu ing Ibrahim bil Islam ing dalam Islam. Sopo ahluhu keluargane Malik min auladihi saking pira-pira anake Malik waswaji lan pira-pira bojone Malik wa kribai lan pira-pira kerabate Malik wa jami ahli biladi lan sekabehane pira-pira penduduk negarane Malik. Jadi ketika Ibrahim Asmara Qondi dia itu sudah dewasa, dia ini berniat untuk mengembara hingga sampailah dia di tempat atau negara yang bernama Cempa dan dia bertempat di situ agak lama sampai dia bisa atau mampu masuk ke kerajaan, yaitu tidak langsung masuk gitu, ada prosesnya. Tapi gak usah tak jelasno prosesnya piye ngono dadi kuli mbok dadi apa. Pokoknya sampailah singkat cerita dia sampai bisa masuk ke kerajaan dan menemui rajanya. Dan ketika menemui rajanya, maka rajanya menanyainya dengan sebutan ya Darwis, Darwis.
siapa namamu, apa keperluanmu datang ke sini menemui saya. Maka Ibrahim Asmorokondi menjawabi, namaku Ibrahim dan hajatku datang kepadamu, yaitu saya ingin mengajak sang raja untuk menyembah Allah Tuhan semesta alam yang sebelumnya panjenengan nyembah berhala. Dan saya mengajak panjenengan wahai raja untuk masuk atau atau meluk agama Islam, yaitu agamanya Nabi Muhammad SAW, dengan cara engkau mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka seketika itu Raja Cempa menuruti ajakan Ibrahim Asmorokondi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mengikutinya masuk Islam. Tidak hanya dia, Raja Cempa saja, tapi keluarganya juga ikut, di antara anak-anaknya, istrinya, kerabatnya, dan rakyat-rakyatnya. Wa amarolan perintah sopo Ibrahim Asmorokondi bikasri jamil asnami kelawan mecahno ngrusak sekabiane berhala wa banalan bangun masjidan ing masjid lil ibadati krana ibadah wa qurba lan parek sapa malik as-Sayyid Ibrahim ing Sayyid Ibrahim wa habbahu lan demeni sapa malik hu ing Ibrahim hubban kelawan demen tresno sadidan kang banget. Maka Ibrahim Asmorokondi memohon kepada raja untuk menghancurkan berhala-berhalanya, membangun masjid untuk ibadahnya, keluarganya, dan rakyatnya. Maka dekatlah hubungan keduanya, dan Raja Cempa tadi sangat mencintai Ibrahim Asmorokondi. Wakana lahu salah satu aulad, wakana lan ono sopo Raja Cempa itu punya 3 anak, yaitu putri satu Al-Malik Katumurtaningrum Zaujatu Maliki Brawijaya Al-Budi Malaku Jazirati Jawa wa Sayyidatu Condrowulan wa Raden Cengkoro wa huwa al-qaimu bil amri ba'da wafati abihi. Raja Cempa mempunyai 3 anak. Satu Dewi Murtaningrum, yang mana itu adalah istrinya Raja Brawijaya yang beragama Buddha, penguasa Jawa dan Nusantara. Dan yang kedua adalah Sayyidah Condrowulan. Yang ketiga adalah Raden Cengkoro, yang mana akan meneruskan pemerintahan atau meneruskan menjadi raja setelah wafatnya ayahnya, yaitu Raja Cempa. Fazawwaja mongko ngrabekno sapa maling as-Sayyid Ibrahim ing Sayyid Ibrahim al-Asmorobi menatihi kelawan putrine raja allati isma kang utawi jenenge ibnatihi iku Condrowulan. Wa batuhu mongko lan demeni sapa Condrowulan hu ing Ibrahim huban kelawan demen sadidan banget. Wa taat lan taat sapa Condrowulan hu ing Ibrahim taatan kelawan taat kamilatan kang sempurna. Ma'ana sumertani setuhune Condrowulan mutiatun iku wong kang taat lillahi taala maring Allah taala. Datu jamalin bariin wadatu amwalin kasiratin, yang mana Dewi Condrowulan itu wanita yang cantik dan mempunyai harta banyak, ya pasti anaknya raja. Wa ulidalahu lan den lahirno lahu maring Ibrahim Asmorokondi minha saking Condrowulan sapa salah satu aulad sapa 3 anak. Wa hum salah satu aulad iku Raden Raja Pendeta, Sayyid Rohmat, Sayyidah Zainab. Hada makana min amri Sayyid Ibrahim al-Asmoro. Jadi ketika dinikahkan oleh Raja Cempa, Sayyid Ibrahim dengan putrinya yang bernama Condrowulan. Condrowulan ini sangat mencintai Sayyid Ibrahim Asmorokondi dan mentaatinya dengan ketaatan yang sempurna. Juga dia termasuk wanita yang taat kepada Allah, wanita yang cantik dan wanita yang kaya raya karena putrinya raja. Dari Ibrahim Asmorokondi dan Sayyidah Condrowulan mempunyai 3 putra, yaitu Raden Condro Pendito, yang kedua Sayyid Rohmat, yang ketiga Sayyidah Zainab. Wa fi jazirati Jawa wa fi jazirati Jawa waqtait Maliku Budi ismu Ronggo Wijoyo. Di lain cerita yaitu ada
di tempat lain pada waktu itu ada seorang raja beragama Buddha yang bernama Ronggowijoyo. Wawal masyhur yang mana dia ini terkenal dengan nama Bibrawijaya, Raja Brawijaya. Wawa akhirul muluk, dia ini adalah raja terakhir Al-Budin yang beragama Buddha di Jazirati Jawa. Wa horman takodan muluki baladan Majapahit Darul Mamlakah, yang mana kerajaannya di Majapahit. Wa taqaddama anna tazawwaja, wa taqaddama sendisi anna usini Brawijaya tazawwaja Rabi Bibnati Maliki Cempa, menikahi istri Raja Cempa, yaitu Dewi Murtaningrum. Alati ismuha Murtaningrum. Wa ulidalau minha salah satu aulad, dan dilahirno lahu maring Brawijaya minha saking Murtaningrum sopo salah satu aulad, sopo telu pira-pira anak. Awaluhum utawi kawitane salah satu aulad iku unsa ismuha putra Adi. Wa ya zaujatu wazir daya ningrat, wasani lembu peteng, wakana amiron fi Madura, wasalis raden gugur, walam yatawalla wilayatan hinaidin balkana mustaghilan bi khidmati abihi wa i'anatihi ala umuril mamlakah. Jadi Raja Brawijaya menikahi Dewi Murtaningrum mempunyai 3 putra. Yang pertama yaitu putri yang bernama Putro Adi yang dinikahkan ke menterinya Brawijaya yang bernama Doyoningrat. Anak yang kedua bernama Lembu Peteng yang menjadi raja di Madura. Anak ketiga bernama Raden Gugur. Dia ini tidak merintah atau menjadi raja di mana-mana, tapi membantu Raja Brawijaya di pemerintahannya di Majapahit. Wali Brawijaya waladun akhar. Wali Brawijaya maring Brawijaya waladun utawi anak. Akhiru kang menemin zaujatil latihiya ibnatu Siksodono ismu Aryo Damar wa wallahu imarota Palembang wa mahaulahu. Terus Raja Brawijaya punya anak lagi dengan istri lain, yang mana istrinya ini putrinya Siksodono. Anaknya dari istri lain ini bernama Aryo Damar. Wallahu imarota Palembang. Aryo Damar ini merintah atau menjadi raja di Palembang, wa mahaulahu lan sekitarnya, jadi penguasa Palembang dan sekitarnya. Walu waladani akhara min zaujati lati min Ponorogo. Raja Brawijaya juga punya 2 putra lagi dari istri dari Ponorogo, yaitu bernama 2 putra lagi bernama Betoro Katung dan Ki Jaran Panulih. Wa ma Betoro Katung anapun te Betoro Katung fatawala imarota Ponorogo, maka merintah atau penguasa di Ponorogo. Wa ama Jaran Panulih ini merintah di Sumenep dan Sampang min jazirati Madura, dari Pulau Madura. Sumata zawaja Brawijaya, kemudian Raja Brawijaya punya istri lagi, imro'atan ukhra, wanita lain min banati mulukisin, yaitu putri Raja Cina. Wa kanat datu jamalin bariin wa habbaha hubban sadidan, putri Cina yang cantik dan Brawijaya mencintai dengan cinta yang sangat. Falama hamalat minhu biwaladin, maka semongko semangsane hamil hamil sapa putri Cina minhu sangi Brawijaya biwaladin kelawan anak wa qoruba lan awanu wat ihamlia, yaitu parek mongsone laire kandungan. Amaro perintah sapa Brawijaya ibnahu ing putrane Brawijaya Aryo Damar, perintah ke Aryo Damar ayah milaha nyentong gawa sapa Aryo Damar ha ing ibnatusin ibnatu Malikisin, putri Raja Cina ila Palembang. Muktian hale wong kang taat lu maring Brawijaya iyaha wa wasau bi alaya masaha, lan pesen sapa Brawijaya hu ing Aryo Damar bi alaya masa kelawan yen ora nyekel utawa ora ngumpuli sapa Aryo Damar ha ing putri Cina hatta doa hingga ngelahirno sapa putri Cina hamlah ing kandungane putri Cina. Wa hamalaha Aryo Damar mongko nggawa ha ing sapa ini putri Cina Aryo Damar sapa Aryo Damar ila Palembang. Falama sorot indahu
wa balagha hamluha ahada asyara syahran ulidat waladan dzakaron fi ghayatil husni. Jadi yang istri selanjutnya adalah putri Cina. Dengan putri Cina ini menikah dengan putri Cina ketika sudah hamil tua, Raja Brawijaya ini pesan kepada putranya Arya Damar yang menjadi raja di Palembang untuk membawa putri Cina yang sedang mengandung tua ini untuk dibawa ke Palembang. Kemudian dilaksanakan oleh Arya Damar tadi dengan sam'an wa ta'atan. Tapi pesannya Raja Brawijaya jangan dikumpuli atau dijadikan istri putri Cina itu sampai dia melahirkan anaknya atau anak yang sedang dikandungnya itu. Wasamahu Arya Damar, dan ketika sudah berjalan kandungannya sampailah 11 bulan, maka putri Cina ini melahirkan seorang anak. Maka Arya Damar memberinya nama dengan nama Raden Fatah. Wasamau Arya Damar biraden Fatah waqad tabaqo ismu musamau idkana sababal fathi li ahli Islam. Maka sesuai dengan namanya Raden Fatah itu nanti menjadi sebab, yaitu penaklukan Raden Fatah di Pulau Jawa, yaitu untuk menyebarkan Islam. Wa fi jazirati Jawa kama sayati dzikru summa ba'da dzalika ittakhadha Arya Damar. Setelah melahirkan Raden Fatah, maka Arya Damar mengambil putri Cina tadi menjadi istrinya. Wa hamalat mongko hamil sapa putri Cina minhu saking Arya Damar biwaladin kelawan anak. Falamma tama mongko semangsane sempurna apa hamluha, apa kandungane putri Cina tis'ata asyhur wa du'at waladan dzakaron, maka dia itu melahirkan anak laki-laki ilalal jabini yanzahu anhu kullu syai'in wa samu abuhu biraden Husain. Dan ketika melahirkan, lahirlah seorang anak laki-laki yang dinamai dengan nama Raden Husain. Jadi gini, istri selanjutnya Raja Brawijaya adalah seorang putri Cina, putrinya Raja Cina. Dengan putrinya Raja Cina ini punya anak laki-laki yang sangat tampan, yaitu dengan nama Raden Fatah. Tapi sebelum melahirkan, ketika putri Cina ini mengandung, umur kandungannya sudah tua, Raja Brawijaya ini berpesan kepada Arya Damar atau putranya yang menjadi Raja Palembang untuk membawa putri Cina ini ke negeri Palembang. Dan berpesan kepada Arya Damar, janganlah kau sentuh wanita ini sampai dia melahirkan putranya. Dan ketika sudah sampai masa kelahirannya, lahirlah seorang putra yang sangat tampan dan diberi nama, Arya Damar tadi memberinya nama Raden Fatah. Kemudian setelah melahirkan Raden Fatah, Arya Damar ini memperistri putri Raja Cina tadi, dan ketika diperistri, hamil dan melahirkan seorang putra yang sangat tampan juga, dan diberi nama dengan nama Raden Husain.